warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di taman-taman surga Allah di dunia. Sebagaimana seorang ulama mengatakan bahwa di dunia ini ada surga. Maka barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia ini, dia tidak akan bisa masuk ke surga di akhirat kelak. Oleh karena itu hari ini, malam ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berada di taman-taman surga Allah. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah, dengan kita senantiasa berada di majelis-majelis ilmu, di taman-taman surga Allah di dunia, mudah-mudahan Allah masukkan kita kelak di surga, taman surga Allah di akhirat, di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Imran ayat 18 dan 19. Insyaallah melanjutkan dari ayat dan penjelasan yang lalu. Pada ayat ini ada satu ayat yang sangat agung dan mulia yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menerangkan bahwa Dialah yang memberikan nikmat-nikmat seluruhnya, nikmat-nikmat di dunia berupa anak, istri, kendaraan, rumah, bahkan harta, peternakan, pertanian. Seluruh nikmat-nikmat dunia diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi ada nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat yang ada di dunia, Allah akan memasukkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan di surga kelak. Dan yang paling besar nikmat Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan-penjelasan yang sebelumnya yang Allah beritahukan kepada kita. Dan pada malam hari ini kita masuk pada surat Al-Imran ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala bersaksi terkait dengan persaksian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Persaksian ini terkait dengan sebuah kebenaran. Kalau hari ini ada persaksian palsu, dan mungkin persaksian palsu itu banyak sekali. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini persaksian yang sangat kuat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau Allah tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk, maka dialah yang menguatkan dirinya. Karena ada orang-orang yang hari ini mereka tidak yakin kepada Allah, mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak melaksanakan syariat Allah, meskipun ngakunya Tuhannya Allah. Tuhannya siapa? Allah. Agamanya apa? Islam. Tapi dia tidak yakin. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperkuat tentang masalah tauhid. Pentingnya seorang itu mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini tauhid ini saat ini, hari ini memang akan kita temukan orang yang tidak yakin kepada Tuhannya sendiri, tidak yakin kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan, kita tidak melihat Tuhan, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Maka kondisi seperti ini membuat orang itu mudah sekali mereka lemah, mereka putus asa karena tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah menyaksikan, bersaksi. Kemudian tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wal malaikatu, bahkan di sini disebutkan wal malaikatu, dan para malaikat. Para malaikat juga makhluk Allah yang mulia, yang tidak melakukan dosa. Mereka bersaksi, memperkuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, tidak ada lainnya. Ini saking pentingnya, betapa pentingnya dalam kehidupan kita ini memahami betul tentang masalah tauhid. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Dan kemudian yang menyaksikan, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini tidak dikatakan wanas, ya. Jadi yang bersaksi adalah Allah, malaikat. Kemudian Allah tidak mengatakan wanas dan manusia, karena pada hakikatnya saat ini kita banyak menemukan manusia itu tidak tahu, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu banyak yang tidak paham, tidak mengenal Allah. Bahkan tidak paham tentang makna tauhid, apa itu tauhid. Sehingga banyak manusia ini yang tersesat. Banyak manusia ini yang melakukan dosa. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa ulul ilmi, yaitu yang menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, adalah ulul ilmi, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi bukan seluruh manusia, tapi ada orang-orang yang berilmu yang mengajak umat ini, yang memahamkan umat ini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang makna tauhid. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan seorang ahlul ilmi, yaitu ulama. Qaiman bil qisti. Maka ayat ini juga mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan atau memberikan keadilan di muka bumi ini. Artinya kalau mau adil, maka harus menggunakan syariat Allah. Kalau kita ingin keadilan merata di tengah-tengah kehidupan ini, maka kembali kepada Allah. Nah, ini perlu keyakinan yang sangat besar, perlu keyakinan yang sangat kuat. Maka pentingnya kita mempelajari tentang makna tauhid. Pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita akan mengetahui bahwa yang maha adil itu hanya Allah. Hari ini kita banyak menuntut tentang keadilan, tapi kepada makhluk. Kira-kira dapat enggak Pak adilnya? Ya, pasti kecewa. Ya. Kita berharap di pengadilan, di kejaksaan, hukum kita memberlakukan keadilan. Ternyata yang berlaku apa? Jauh daripada keadilan itu sendiri. Banyak orang yang kecewa, ya. Karena tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini qa'iman bil qisti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mau berlakukan keadilan dalam kehidupan ini. La ilaha illahu. Maka dalam ayat ini ditakkid lagi. Ayatnya pendek, tapi Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah disebut 2 kali di dalam ayat ini, padahal ayatnya sangat pendek sekali. La ilaha illa huwal azizul hakim, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang hakim, adil. Maka di dalam ayat ini, sebelum kita masuk pada ayat ke-19, ada beberapa yang harus kita pahami di dalam ayat ini. Yang pertama adalah syahidallahu annahu la ilaha illahu, yaitu terkait dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersaksi itu pasti benar. Kalau manusia yang bersaksi, ya, banyak benarnya apa banyak salahnya. Ya, misalnya kalau kita lihat ada di jalan, misalnya ada 2 mobil serempet-serempetan, ya, sampai ya terjadi kecelakaan. Kita melihat, ya, ada yang melihat, kemudian sampai dibawa ke ranah hukum. Maka orang yang melihat ini ketika dimintai, ya, kesaksiannya, kemudian ditanya, apakah benar Anda melihat kejadian tersebut? Ya. Kalau yang satu ngasih amplop, ya, oh enggak benar Pak. Ya. Kalau yang satunya amplopnya lebih tebal, oh iya benar. Nah, ini kesaksiannya manusia seperti itu. Padahal dibutuhkan kesaksian untuk apa? Untuk melihat kejadian yang sebenarnya seperti apa. Maka di dunia ini seperti itu. Kalau kita ingin persaksian yang benar, susah, sulit, ya.
Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul meyakinkan kepada kita bahwa Allah bersaksi menyatakan tentang la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ada sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Jadi suatu hari ada dua orang pendeta dari negeri Syam. Syam itu sekarang antara 4 negara. Syam sekarang itu kalau kita lihat di peta negeri Syam itu Suriah, Palestina, Lebanon, Jordan. Irak nggak masuk, ya. Irak sendiri. Irak itu masuk Baghdad. Ya. Jadi Syam itu kalau sekarang ini, kalau kita lihat peta 4 negara ini, ya, Suriah, Palestina, Jordan, Lebanon. Nah ini Syam. Ada 2 pendeta yang datang dari negeri Syam ke Madinah. Kemudian ketika mereka berdua datang di Madinah, dia mengatakan, kota ini seperti apa yang sudah kita pelajari, bahwa sepertinya kota ini ada nabi terakhir. Jadi pendeta ini melihat kota saja, melihat tempat yang disinggahi di Madinah itu sudah terasa dan sudah melihat ini seperti ada di dalam kitab, diceritakan di dalam kitab bahwa kota ini adalah kota yang terdapat di dalamnya seorang nabi yang terakhir. Akhirnya coba kita cari tahu. Kemudian bertemulah mereka dengan sahabat Nabi dan kemudian tanya, saya ingin bertemu dengan seorang yang mulia di sini. Akhirnya dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah 2 pendeta ini, ketemu dengan Nabi. Kemudian pendeta ini bertanya, hal anta Muhammad? Apakah kamu adalah Muhammad? Karena di dalam kitabnya, ya, di dalam kitab Taurat, Injil itu disebutkan, hal anta Muhammad? Naam, ana Muhammad. Kemudian kata pendeta ini, oh ya, ini seperti di dalam Al-Quran. Satu lagi, hal anta Ahmad? Apakah kamu yang bernama Ahmad? Naam, ana Ahmad. Jadi di dalam kitab Taurat, Injil itu disebutkan akan datang seorang nabi yang terakhir bernama Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Datang seorang nabi yang disebut dengan namanya Ahmad. Akhirnya pendeta ini yakin. Baik, kalau begitu tolong dijawab satu pertanyaan. Adakah pesan dari Tuhanmu? Apakah ada pesan yang kalimat ini adalah kalimat yang agung? Artinya kalimat ini juga disampaikan di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab para pendeta ini.
Kemudian turunlah ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Apa kata pendeta itu? Karena mendengar kalimat ini, kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, dan kalimat ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian pendeta ini menyatakan dirinya, aslamtu, saya masuk Islam, saya ikut dengan agama Muhammad. Masya Allah. Ini kalimat yang sangat agung, ya. Tapi bagi kita biasa wae. Kalau karena kita tidak menghayati, tidak menikmati ayat-ayat demi ayat Al-Quran, ya. Kalau hanya cuma tahu maknanya saja, mungkin tidak seberapa. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, yang mereka meyakini akan kalamullah, isi daripada Al-Quran ini, mereka akan takjub, ya. Mereka akan sangat tunduk, mereka akan merasakan getaran-getaran kalimat-kalimat demi kalimat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentang makna tauhid. Panjenengan selama ini apakah sudah belajar tentang tauhid? Apakah sudah belajar tentang makna la ilaha illallah? Atau hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wis gak usah la ilaha illallah, muslim kok. Ya. Kan sudah Islam. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, sehingga kita disunahkan pagi dan sore untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau bisa 7 kali pagi, 7 kali sore hari, ya. Atau setiap kita jalan, setiap ada waktu kita zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang meninggal dunia di akhir kalimatnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kalau kita tidak terbiasa, Pak, kalau tidak terbiasa, apalagi tidak meyakini la ilaha illallah, ya orang meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaan sebelumnya, ya. Lalu kalimatnya yang keluar itu bukan la ilaha illallah, ya. Umpamane kalimat-kalimat, ya, mungkin senengane nyanyi, ya, atau sukanya itu mengatakan sesuatu, ya, napa Pak? Nah, Surabayaan gak karu-karuan, ya. Napa malih binatang sakbon binatang disebut kabeh. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi habit, ya. Menjadi terbiasa di dalam, sampai mati pun dibawa begitu. Ada dulu saya pernah lihat itu yang di rumah sakit itu, Pak, ya, teriak kesakitan, ya. Dia tidak mengatakan astagfirullahaladzim, ya Allah, paling tidak kan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini ndak, ya. Surabayaan Pak sing disebut-sebut, Pak. Saking lorone sampai mati. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ini karena hanya
Dia tidak terbiasa dengan mengucapkan la ilaha illallah, apalagi memahami makna la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu memiliki dua rukun penting, ya. Kalau rukun Islam ada berapa, Pak? Nah, nyebut rukun Islam aja masih ragu-ragu, ya, masih ragu-ragu, ya. Sama kondisi umat Islam sekarang begitu. Beberapa waktu lalu ada konten kreator yang eksperimen ke sebuah lembaga pendidikan SMA Islam, ya. Anak-anak perempuannya berjilbab. Begitu ditanya, ya, rukun Islam ada berapa? Ada berapa ya? 3, 7, 9, ada yang jawab 10. Rukun Islam ada berapa? Yang benar berapa? 5. Terus rukun Islam juga begitu. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Nah, itu rukun iman juga ndak hafal. Rukun Islam ndak hafal, rukun iman juga nggak hafal. Terus bagaimana tauhidnya ini? Bagaimana keyakinannya tentang dinul Islam, tentang Islam? Ya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, yang menurunkan syariat Islam. Apalagi keimanannya sangat lemah sekali. Maka la ilaha illallah itu ada dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah itu ada yang pertama rukunnya adalah an-nafyu. Wajib untuk menghilangkan semua sesembahan-sesembahan. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan memiliki kalimat agung ini, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah. Wajib kita menghilangkan semua sesembahan-sesembahan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada siapapun, apalagi kepada pohon, batu yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih apa-apa. Masih ada aja hari ini orang berharap kepada matahari, bulan dan bintang, dianggap sebagai dewa, Tuhannya. Masih ada aja orang itu yang meyakini bahwa Tuhannya itu ada di laut. Ya. Dikatakan di sana ada namanya Nyai Loro Kidul, ada Tuhannya. Ada juga yang di lereng gunung. Ada juga yang di lereng gunung. Nah, ini kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, yang pertama dan paling utama adalah kita menghilangkan semua sesembahan itu. Nggak boleh, Pak. Ya, kita masih percaya illallah, maka ini adalah rukun yang kedua, yaitu al-isbat. Kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kita bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Seluruh kehidupan kita ini kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mana la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu juga menjadi syarat utama orang itu untuk masuk ke dalam Islam. Karena memang harus betul-betul memiliki pemahaman yang baik tentang la ilaha illallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini
Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah langsung yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka maknanya ini adalah sebuah keutamaan memahami tauhid yang benar. Maka hari ini tugas kita, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam keluarga kita ini harus betul-betul kita tanamkan tauhid yang kuat, biar tidak oleng Pak keluarga ini, ya. Karena dengan kondisi hari ini ekonomi semakin sulit, pekerjaan juga semakin sulit, kemudian kehidupan kita hari ini ya mungkin melihat kondisi negeri kita sekarang ini banyak bencana. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin bisa saja kita ini memiliki merasakan kehidupan ini sulit, susah. Akhirnya mengatakan begini, golek sing haramai susah apa maneh halal. Akhirnya menjerumuskan dirinya ke dalam ya, menghalalkan segala cara. Nah, ini bahaya. Akhirnya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keluarga itu ya dari kakek, nenek, bapak, ibu, anak semuanya jadi bandar narkoba. Karena memang sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari apa? Dunia. Dia tidak sudah takutnya bukan takut kepada Allah, ya. Takut miskin. Takut nanti enggak dikoncoi dan lain sebagainya. Ketakutan ini sepertinya adalah ketakutan yang dilandasi bahwa mereka hanya orientasinya dunia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini sangat penting, Pak, dalam keluarga. Begitu juga dalam pendidikan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak kita tentang masalah tauhid ini yang paling penting. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, beliau ketika meninggal dunia, idh hadarul Yaqubal maut, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa ketika Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi sakaratul maut, qala libanihi, beliau berkata kepada anaknya, setelah dikumpulkan semuanya, kumpul anak-anaknya, kemudian Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Nah, setelah bapak meninggal nanti kamu menyembah apa? Bagaimana? Apakah kamu nanti masih mengikuti bapak atau enggak? Yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah tentang ketauhidan mereka, tentang keyakinan mereka, tentang keimanan anak-anaknya. Nah, inilah kondisi kita hari ini mungkin sangat jauh dibandingkan ya dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya itu sudah memiliki pendidikan atau merasakan pendidikan dari ayahnya tentang masalah tauhid ini, sehingga anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Tegas, Pak. Anak-anaknya itu mengatakan kepada Nabi Yakub, wahai bapak, wahai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu,
Tuhan bapakmu, nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ilaha wahidah, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak tauhidnya. Prioritas utama dalam kehidupan kita hari ini, pendidikan yang pertama dan utama adalah tauhid. Kemudian pendidikan adab dan akhlak. Maka kedua-duanya ini sangat penting untuk hari ini didapatkan oleh anak-anak kita. Lah anak-anak kita ini hari ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhannya, sehingga kehidupan mereka hari ini sangat rapuh. Anak-anak generasi Z, anak-anak zaman sekarang ini rapuh sekali, ya. Mudah sedih, mudah marah, mudah gelisah, baper, ya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang ketika mereka kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan sahabatnya, kecewa dengan gurunya, mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini Pak pentingnya pendidikan tauhid, pendidikan dasar yang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Karena ini persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung agar manusia ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari ini kita harus betul-betul berusaha, ya, harus berkorban pikiran, tenaga, waktu untuk anak-anak kita, keluarga kita ini mendapatkan pendidikan tentang masalah tauhid. Mereka kembali kepada Allah. Paling tidak Bapak Ibu, ya, hari ini kita memahami 3 perkara di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal Islam, agama Islam, wa ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pendidikan dasar yang dimiliki oleh anak-anak kita, keluarga kita, yang pertama adalah mengenal Allah, kemudian mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah sebagai toladan, sebagai idola. Lah 3-tiganya hari ini Pak, kita ini krisis Pak, krisis. Gini mboten? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang anak itu enggak sholat ya biasa wae, ya. Karena memang dari kecil tidak dididik untuk mengenal Allah, ya. Dan tidak tahu kalau ada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini, ya. Jadi anak dari kecil sudah tidak mengenal Allah. Ketika dewasa mereka yang dikejar adalah materi, duniawi. Orientasinya itu bukan fokus terhadap urusan akhirat. Karena dia tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepingin, ya, tidak kepingin mereka itu nanti di surga kumpul bersama-sama keluarga, tidak pingin. Karena tidak tahu Pak, ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji itu kan nikmat dunia disebutkan oleh Allah, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati, dan selanjutnya kemarin sudah selesai. Nikmat dunia disebutkan semua oleh Allah. Ada wanita, ada anak, ada kendaraan, ada peternakan, ada emas, ada perak, ada, ya, kendaraan yang terbaik, punya semuanya.
Tapi kata Allah itu tidak seberapa nikmat-nikmat itu. Ada nikmat yang paling besar, yaitu apa? Masuk ke dalam surga. Ada ya sungai, naharun min labanin, naharun min asalin musaffa, naharun min khamar. Ada sungai dari madu, ada sungai susu, ada sungai. Tapi tidak bisa kita bayangkan, sungai kok kayak madu hutan paling. Tidak begitu ya, karena surga itu ya tidak bisa dibayangkan ya. Nah, nikmat-nikmat yang besar ini, orang kalau tidak mengenal Allah, anak ketika tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak pengen. Bahkan kata Allah, wa azwajum mutahharah. Ya. Nanti akan pertemukan dengan pasangan-pasangannya. Jadi di surga itu Pak, kita akan bertemu bersama-sama, berkumpul dengan keluarga. Jadi panjenengan hari ini bertemu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 ya. Bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dengan keturunan-keturunan kalian, dengan bapak-bapak kalian di dalam surga. Nah, ini perlu keyakinan, Pak, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu haqqu, bahwa surga itu benar adanya. Tapi orang yang tidak beriman, mereka tidak percaya Allah, tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Nah, inilah pentingnya pendidikan tauhid. Jadi kita nanti bertemu bersama-sama di surga, bertemu dengan keluarga. Bahkan para ulama mengatakan nanti kita di surga itu seperti ada turnamen, ada reuni, ya seperti hari raya gitu, ketemu kumpul bareng-bareng. Kemudian para malaikat mengatakan salamun alaikum fa ni'ma ubaddar. Jadi setiap ada pintu surga, malaikat lewat, kemudian keluarga yang berkumpul bersama-sama itu dikasih salam oleh malaikat. Salamun alaikum fa ni'ma ubaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Ya. Jadi dikasih salam. Karena kamu sudah bersabar di dunia, maka silakan menikmati. Selamat ya, sukses ya. Nah, jadi nanti di surga itu ada ucapan selamat. Seperti hari ini kita sukses kuliah, kita sukses kerja, sukses apapun, ada ucapan selamat. Di surga pun ada ucapan selamat. Yang ngasih selamat siapa, Pak? Malaikat, Masya Allah. Nah, ini kalau kita tidak kenal Allah, tidak mengerti adanya surga yang disiapkan oleh Allah kepada kita, anak-anak kita tidak akan paham. Bahkan di surga itu, Pak, nanti ketika orang tuanya itu mungkin ketika hidupnya dia ini amalnya sangat sedikit, di dalam tafsirnya surat itu disebutkan para ulama bahwa anak-anaknya itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Akan mengangkat derajat orang tuanya. Tapi kalau sudah masuk neraka, mereka tidak mengenali lagi, meskipun dia teriak-teriak. Afidhu minal ma. Ketika nanti di neraka itu mereka teriak-teriak, aku haus ini, ya, tolong kasih air sedikit saja. Atau apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kalian, tolong. Maka orang-orang yang ada di surga itu, kalau nanti ada temannya, keluarganya yang masuk di neraka, dia tidak mengenali karena saking apanya? Para ulama menjelaskan saking hitamnya, tidak terlihat kalau itu
orang yang dekat dengan mereka. Nah, disinilah pentingnya. Keimanan kita harus kita cas terus, keimanan kita harus kita tumbuhkan terus, sehingga apa, kita yakin nanti bertemu Allah, bertemu dengan keluarga-keluarga kita bersama-sama, mudah-mudahan dikumpulkan di surga. Nah, ini pentingnya belajar nih kok ngeten iki, yakin Pak. Kalau ndak paham ndak yakin. Apalagi hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah ya. Diucapkan terus tapi kita tidak paham bagaimana menanamkan tauhid kepada anak, keluarga. Ini susah. Nah, ini yang pertama. Ini paling penting, ma'rifatullah. Paling tidak pendidikan yang kita berikan kepada keluarga, anak-anak kita ini, mulai hari ini kita mengenal Allah. Ya, tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya setelah mengenal, maka kalau sudah kenal itu pasti akan tumbuh rasa mahabbah, ada rasa cinta. Kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah cinta, ya, misalkan cinta kepada seseorang, kita melakukan apa saja aja terasa ringan, ya, tidak ada beratnya. Ya. Meskipun menyeberangi lautan, ya, mendaki gunung, katanya seperti itu, tidak masalah. Ya, yang penting senang ketemu. Begitu juga hari ini kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat, menjalankan syariat Allah, perintah-perintah Allah, tidak akan sambat. Ya. Lah iki ono sambat ya. Wayahe mlebu Duhur, adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, adzan mana rek? Ya, wis duhur. Durung salat asar, ya. Saya kurang 5 menit wis adzan asar ya. Saiki nek asar iku ya. Ada Gus Dur itu jam 2 sudah bunyi ya. Sudah apa itu? Ada ya, sholat itu. Wah, jam loro. Asar mana? Durung salat duhur wis asar. Nah. Berat Pak kalau kita itu tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, ya, berat. Kalau sudah kenal, cinta akan tumbuh apa? Rindu ingin ketemu dengan Allah. Insya Allah jamaah Masjid Dzikrullah niki sampun rindu, sampun kangen kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih. Pun siap kepanggih Allah? Siap kepanggih Gusti Allah? Siap nggih? Nggih, takbir. Harus begitu Pak. Kita ini harus menjadi para mujahid yang dikejar itu cuma apa? Mati syahid. Hanya ada 2 pilihan, iskariman atau mujahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu kalau sudah kenal Allah, sudah Allah ada di dalam ya kehidupan kita. Kalau belum ya cakarepe dhewe. Kemudian menanamkan yang kedua, prinsip dasar yang kedua adalah mengenal Islam, mengenal Islam. Maka ayat berikutnya nanti Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala Islam. Nah, sekarang agamanya para nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu agamanya apa? Islam. Kalau dulu kan kita punya pelajaran ya, dapat pelajaran agamanya Nabi Musa Yahudi. Ya. Agamanya Nabi Musa apa? Agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Daud. Ya. Nah, padahal mereka ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin
hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi agamanya Muslim. Nah, mereka ini keturunan para nabi dan bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak ini muncullah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini ada Nabi Yusuf, ya. Kemudian keturunannya, ya. Jadi dari keturunan Nabi Ishak ini, Nabi Yakub ini, dan Nabi Yakub ini dikenal dengan Israel. Makanya keturunan Nabi Yakub ini dikenal dengan Bani Israel. Ini dulu sudah kita kaji, Pak, ya, di kajian tafsir surat Al-Baqarah. Tapi ya mungkin sudah lupa. Apalagi sudah lama, sudah 4 tahun yang lalu, ya. Nah, kita sudah membahas ini. Artinya Islam itu adalah agama yang dianut oleh para nabi ini. Kenapa dinamakan Bani Israel? Karena keturunannya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ada salah satu anak yang bernama Yahudi. Nah, kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail yang menjadi nabi siapa? Hanya Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, ya. Min Quraisy wa Quraisy min Arab. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengenal Islam, ya. Mengenal Islam, bagaimana Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa may yabtaghi ghairal islama fala yuqbala minhu. Orang yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti insyaallah, ya, karena waktunya terlalu malam, ya. Insyaallah nanti di pembahasan berikutnya 2 ayat yang menyusul. Kita selesaikan untuk kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, sehingga tugas kita, ya, di antara tadi ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Islam, dan ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jenengan cek anak-anak kita, keluarga kita. Nih ditangleti, kalau ditanya idola kamu siapa? Kira-kira siapa, Pak, idolanya, Pak? Ibu-ibu, sinten idolane? Nah, dengan kondisi mereka yang keimanannya sangat lemah, keyakinannya sangat lemah, tidak paham agama, tidak mengenal Allah, dan tidak mengenal nabinya, tidak mengenal idolanya, maka sangat memungkinkan mereka itu mengambil idola dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang yang justru menyesatkan manusia dari kebenaran. Inilah, Pak, bahayanya. Maka paling tidak kita memantapkan 3 pokok dasar ilmu yang ada di dalam Islam, ya, yaitu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatud dinul Islam, dan ma'rifatur Rasul. Kemudian kita lanjutkan ayat ini, wal malaikatu. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, ya. Dia langsung menyaksikan dirinya sendiri, ya, tentang kebenaran ini. Wal malaikah, dan para malaikat.
juga menjadi saksi kebenaran kalimat la ilaha illallah. Satu kebenaran yang memang kebenaran itu memang perlu saksi, ya. Dan kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yang menjadi saksi, kira-kira diragukan gak kebenarannya? Diragukan gak kebenarannya? Tidak ada yang bisa meragukan kebenaran karena Allah dan para malaikat. Ya, iya kalau sekarang ya, kesaksiannya banyak kesaksian palsu. Ya. Saksinya palsu, ijazahnya palsu, palsu kabeh. Karena makhluk manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, palsu, banyak yang palsu, ya, saksinya palsu dan lain sebagainya. Hari ini kalau kita menginginkan sebuah keadilan nggak bisa, kecuali kita kembali kepada Allah, kecuali kita menjalankan syariat Allah, maka kita akan bisa menegakkan keadilan di muka bumi ini. Tapi kalau enggak, ya, semua akan dipalsukan, dokumen palsu, ya. Bagaimana hari ini kita juga menyaksikan bencana-bencana yang ada di Sumatera dan Aceh, ya. Sudah banyak yang menyaksikan langsung di sana, datang, kemudian merasakan bagaimana kondisi susahnya di sana. Lihat batang-batang kayu yang bertumpuk-tumpuk berjuta-juta. Sudah, ya. Sudah menyaksikan. Tapi kesaksiannya dianggap palsu. Apa ya? Sudah baik, ya. Listrik juga begitu, nanti akan ya nyala, ya. Sudah 93% menyala, ya. Ternyata banyak yang menyaksikan, ternyata di sana masih belum menyala, masih banyak kegelapan. Nah inilah, ini manusia. Tapi kalau Allah dan para malaikat ini yang bersaksi, yang menyaksikan, tidak akan ada kekeliruan. Dan inilah kebenaran itu mesti harus ada saksi. Nah, berani panjenengan kalau misalnya didatangkan sebagai saksi, ya, untuk menyaksikan sebuah kebenaran, harus berani. Tapi sekarang itu orang tidak tahu masalahnya, tidak pernah melihat kejadiannya, tapi jadi saksi. Nah ini yang lucu itu begitu. Gak tahu apa-apa tapi jadi saksi. Nah akhirnya saksinya saksi palsu. Bahaya Pak, ya. Kalau kita mengkaji ayat ini, Masya Allah, ya. Kemudian Allah dan Rasulnya menjadi saksi kebenaran ajaran Islam ini, la ilaha illallah. Yang ketiga yang menjadi saksi sebuah kebenaran itu wa ulul ilmi, yaitu ahlul ilmi. Siapa ahlul ilmi? Para ulama. Allah tidak mengatakan di sini syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wan nas. Tidak mengatakan bahwa manusia menjadi saksi, tidak. Karena tidak semua manusia itu ulul ilmi, ahlul ilmi, ya, apalagi banyak manusia itu yang saksinya palsu. Hanya orang-orang yang berilmu, yaitu ahlul ilmi. Disinilah keistimewaan para ulama. Disinilah keistimewaan orang ahlul ilmi. Disinilah keistimewaan para orang yang senantiasa menuntut ilmu. Disinilah keistimewaan panjenengan sedaya. Panjenengan kalau berilmu, panjenengan kalau tahu ilmunya, maka pasti kita akan mampu dan memiliki semangat untuk melaksanakan syariat Allah, perintah Allah.
mampu untuk menjalankan kebenaran di dalam kehidupan ini. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, disinilah kelemahan umat Islam. Ya. Mereka banyak orang-orang jahil, mereka banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmunya, sehingga hari ini kebenaran itu semakin hari semakin jauh. Ya. Bahkan orang yang tahu itu benar, mereka banyak diam. Mereka yang sudah tahu kebenaran bahkan tidak hanya diam, tidak mengikuti kebenaran itu, takut untuk masuk kepada kebenaran itu. Nah, inilah Pak, kondisinya. Kalau mereka tidak berilmu, mereka seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka akan menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kebenaran tapi tidak ikut, ya. Sudah tahu sesat tapi dilakukan. Akhirnya apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyina wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Bukan jalannya mereka yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan. Nah, di sini kita harus betul-betul memiliki ilmu di dalam menjalankan Islam. Makanya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Di dalam kitab tauhid itu ada bab khusus, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Ada bab al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan beramal, itu harus punya ilmu dulu. Lah kalau kita asal ngomong, asal jeplak, kemudian mengamalkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, maka akan rusak. Nah, disinilah Pak pentingnya belajar, pentingnya panjenengan datang di majelis-majelis ilmu ini akan mendapatkan ilmu, dan ilmu ini akan menjadi syafaat kita. Inilah pentingnya supaya apa? Perkataan kita benar dan amal-amal kita juga menjadi benar. Oleh karena itu, mereka orang-orang yang ahlul ilmi, para ulama, qaiman bil qisti. Jadi Allah, para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu ini, mereka adalah orang-orang ahlul ilmi ini adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah, syariat Allah, dan kemudian mereka menjalankan kebenaran. La ilaha illa huwa, diyakinkan lagi, ditakkid, tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mentakkid lagi. Ayatnya sedikit, tapi la ilaha illallah diulang 2 kali. Maknanya apa? Maknanya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini memiliki tugas untuk menanamkan tauhid, terutama kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan oke, monggo. Tadi pendeta yang meminat Muhammad itu siapa Ustaz? Dan dalam peristiwa mereka hanya ini Pak, kunjungan biasa. Namanya? Jadi dari Syam. Namanya saya nggak hafal namanya Pak. Iya. Nanti insya Allah nggih. Jadi mereka berkunjung ke
ke Madinah. Ya. Jadi mereka ini kan ahlul ilmi dari kalangan ahlul kitab. Jadi mereka ke Madinah kemudian menemukan kondisi kota ini kok seperti yang disebutkan di dalam kitabnya. Nah gitu. Ya. Jadi tidak disebutkan peristiwa apa, ya. Tapi pendeta bukan. Kalau pendeta Bukhairah kan waktu kecilnya perdagangan. Rasulullah berdagang ke Syam. Ya, usianya juga masih kecil, Pak. Belum menjadi nabi dan rasul. Bukan. Ya. Tapi ini pendeta yang ketika itu Rasulullah sudah ke Madinah. Sudah hijrah di Madinah. Nggih. Jadi itu. Bukan pendeta Bukhairah. Baik, kita akhiri dulu Pak majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.